Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sri Hayanti dari kelas RA6 MSDM, mata kuliah Manajemen Kinerja dengan NIM 612012304. Dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, dan CIB, Universitas Prismagraha Kampus Masa Depan Gemilang. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS, yaitu menjelaskan sebuah materi yang dimana yaitu manajemen kinerja. Untuk materi pertama yaitu di sini ada teknik evaluasi pekerjaan, evaluasi kebijakan, sistem penghargaan pekerjaan, informasi dan model remunerasi karir. Untuk pembahasannya yaitu evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di sini ada manfaat performance dalam memajukan remunerasi karir, yaitu ada 4. Yang pertama, peningkatan motivasi, evaluasi yang objektif, akselerasi jalur kinerja model, dan retensi talenta. Tujuan remunerasi karir. Tujuan remunerasi adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh yang pengaruh peraturan pemerintah. Tujuan remunerasi yaitu ada menghargai prestasi kerja, menjamin keadilan, mempertahankan karyawan, memperoleh karyawan yang berkualitas, pengadilan biaya, dan peningkatan pendapatan. Selanjutnya yaitu ada pengaruh remunerasi terhadap kinerja karyawan. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, salah satunya yaitu dengan pemberian remunerasi disadari atau tidak. Remunerasi menjadi hasil penting yang tidak bisa diberikan begitu saja karena secara langsung. Hal ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kinerja pegawai. Materi yang kedua di sini itu ada fungsi review dan umpan balik dalam manajemen kinerja. Untuk pembahasannya itu ada 4. Yang pertama, fungsi review dan umpan balik dalam manajemen kinerja. Yang kedua, umpan balik dan indikator keberhasilan yang efektif. Yang ketiga, memahami dan mempersiapkan review dalam manajemen kinerja daring e-learning melalui MS Teams Student. Yang terakhir yaitu mengelola dan teknik lanjut review dalam manajemen kinerja. Di sini ada pengertian review. Review adalah proses sistem untuk dan mengevaluasi kinerja individu maupun tim dalam suatu periode tertentu. Proses ini dilakukan untuk melihat sejauh mana tujuan atau target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Selanjutnya di sini ada fungsi review dalam manajemen kinerja. Yang pertama, mengukur kinerja individu atau tim. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan atau promosi atau bonus. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Yang terakhir, sebagai alat komunikasi antara atasan dan bawahan. Selanjutnya yaitu ada pengertian umpan balik feedback, yaitu ada 3. Yang pertama, informasi tentang hasil kerja yang diberikan kepada individu. Yang kedua, bersifat positif atau apresiasi. Yang ketiga, bersifat konstruktur atau perbaikan. Dan selanjutnya itu ada fungsi umpan balik feedback. Yang pertama, membantu peningkatan kinerja. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja. Yang ketiga, memberikan arahan yang jelas. Yang keempat, membantu proses pembelajaran dan pengembangan. Yang terakhir, membangun komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu ada indikator umpan balik yang efektif, yaitu umpan balik yang efektif adalah umpan balik yang dapat dipahami dengan baik dan mampu membantu individu untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerjanya. Nah, di sini ada metode daring atau online. Metode pembelajaran daring atau e-learning merupakan sistem pelatihan berbasis teknologi digital yang memanfaatkan jaringan internet untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta. Metode ini memungkinkan proses belajar dilakukan secara fleksibel tanpa dibatasi oleh ruang atau waktu. E-learning melalui MS Teams. MS Teams merupakan salah satu platform
yang mendukung pelaksanaan e-learning secara terpadu. Pelatihan ini berfungsi sebagai pusat kolaborasi yang mengembangkan komunikasi, rapat virtual, penyimpanan dokumen, serta sebagai aplikasi pendukung pembelajaran dalam satu sistem. Tindak lanjuti review. Mengelola hasil review adalah proses pengumpulan atau mengelompokkan, menganalisis, dan mendokumentasi seluruh temuan yang diperoleh selama kegiatan review sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan. Tahapan mengelola hasil review. Yang pertama, pengumpulan temuan. Seluruh hasil diperiksakan, dikumpulkan secara sistematis. Contohnya, kesalahan data, ketidaksesuaian prosedur, kekurangan dokumen, anabatan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, mengevaluasikan temuan, yaitu temuan yang dikelompokkan berdasarkan jenis dan tingkat resiko. Kategori temuan mayor berdampak besar, temuan minor berdampak kecil, temuan administrasi, temuan teknis. Yang ketiga itu menganalisis penyebab masalah. Analisis dilakukan untuk mengetahui akar permasalahan, metode yang dapat digunakan. Tindak lanjuti review, yaitu tidak lanjut review merupakan langkah yang dilakukan setelah proses evaluasi kerja dan tujuan memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas kerja di masa mendatang. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, mentoring. Yang ketiga, penyusunan target kerja. Yang keempat, perbaikan sistem kerja. Yang kelima, monitoring dan evaluasi berkala. Materi yang ketiga di sini ada teknik dan strategi pengelola kualitas dan produktivitas kinerja dalam manajemen kinerja. Pengertian produktivitas dan kualitas. Di sini ada produktivitas. Produktivitas merupakan konsep yang mengukur seberapa efisien sumber daya digunakan untuk menghasilkan output atau hasil. Secara sederhana, produktivitas mengacu pada kemampuan seseorang atau organisasi untuk menghasilkan suatu secara optimal. Dengan kata lain, produktivitas menunjukkan perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dan upaya atau sumber daya yang digunakan input. Produktivitas melibatkan perbandingan antara hasil output dan sumber daya input yang digunakan dengan fokus pada efisien dan efektivitas. Tantangan produktivitas yaitu dalam upaya meningkatkan produktivitas, organisasi sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat mencapai tujuan perusahaan. Tantangan tersebut dapat berasal dari faktor sumber daya manusia, teknologi, bahan baku, metode kerja, atau maupun lingkungan kerja, yang dimana yaitu ada tantangan sumber daya manusia, tantangan dari teknologi dan mesin, tantangan dari material atau bahan baku, tantangan dari metode kerja, atau tantangan dari lingkungan kerja. Pengukuran produktivitas bertujuan untuk mengetahui tingkat efisien penggunaan sumber daya serta mengevaluasi keberhasilan program peningkatan strategi sumber daya manusia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengertian strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia merupakan kerangkaian kebijakan, program, dan tindakan yang dirancang untuk mengelola tenaga kerja agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Tujuan strategi sumber daya manusia yaitu ada 4, yang dimana mendukung mencapai tujuan organisasi, meningkatkan produktivitas dan kerja karyawan. Yang ketiga, pengembangan kompetensi karyawan. Yang keempat, peningkatan kepuasan dan loyalitas karyawan. Selanjutnya, indikator kinerja utama atau bisa disebut IKU. Tujuan indikator kinerja utama IKU adalah penerapan tujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi serta sistematik mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta memampu perkembangan mencapai target strategi dalam waktu selama. Yang dimana ada 3. Yang pertama, menetapkan standar
untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang tidak hanya berfokus pada ukuran kinerja dalam spesifik keuangan saja. Teknik pengukuran dan standar yaitu ada 4. Yang pertama teknik pengukuran kinerja, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga skala Likert, yang kedua pengukuran bahwa kembali derajat juga dikenal sebagai penilaian multi-sumber. Teknik pengukuran dan standar kinerja. Teknik kinerja standar kinerja merupakan pernyataan tentang situasi yang terjadi ketika sebuah pekerjaan dilakukan secara efektif. Standar kinerja dipakai apabila tidak mungkin menetapkan target berdasarkan waktu. Teknik penetapan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Selanjutnya yaitu ada teknik penetapan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Strategi organisasi merupakan rencana yang menyeluruh dan terarah untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Strategi ini melibatkan pemilihan dan penggunaan sumber daya organisasi secara efektif guna menghadapi tantangan internal dan eksternal secara mencapai keunggulan efektif. Untuk menyampaikan atau menyambangi strategi berbasis tentang prioritas organisasi. Organisasi perlu manajemen strategi tersebut. Manajemen sasaran strategi organisasi mudah dimengerti setiap karyawan dan dimentor tercapai secara berkala dalam format peta. Selanjutnya yaitu ada format wawancara, yang dimana ada teknik wawancara, wawancara tertutup, wawancara terbuka, tindak lanjuti wawancara. Format wawancara yaitu ada masalah wawancara. Dalam pelaksanaannya, wawancara sering menghadapi berbagai kendala yang dapat mengetahui objektif dan akurasi hasil. Yang pertama, interview bias. Penilaian dipengaruhi oleh persepsi pribadi, kesan tertentu terhadap responden sehingga hasil wawancara menjadi tidak objektif. Yang kedua, kurangnya persiapan. Wawancara yang tidak memahami tujuan wawancara atau tidak menyiapkan pertanyaan dengan baik dapat menghasilkan informasi yang kurang relevan. Yang ketiga, komunikasi yang tidak efektif. Pertanyaan ambigu atau acara penyampaian kurang jelas menyebabkan kesalahan pemahaman antara pewawancara dan responden. Yang keempat, kecemasan responden. Rasa gugup atau tegang membuat responden tidak mampu menunjukkan kemampuan atau memberikan jawaban sebenarnya. Yang kelima, keterbatasan waktu. Waktu wawancara terlalu singkat menghambat proses penggalian atau informasi secara mendalam. Selanjutnya itu ada akuntabilitas kinerja. Pengertian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada pokok adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintahan dalam memenuhi kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan. Misi organisasi terdiri dari berbagai komponen yang merupakan salah satu perencanaan strategik. Tahap-tahapan penyelenggaraan SAKIP. Yang pertama, rencana strategi. Yang kedua, perjanjian kinerja. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Yang keempat, pengelola kinerja. Yang kelima, pelaporan kinerja. Yang keenam, review dan evaluasi kinerja. Untuk good governance, pengertian good governance secara umum, good governance merupakan sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimana proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara transparan, akuntabilitas, efektif, serta partisipasi. Selanjutnya ini ada prinsip-prinsip good governance, yaitu ada 4. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi. Yang ketiga, responsibilitas. Yang keempat, ketaatan pada aturan hukum. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup kinerja pemerintahan. Pengertian ruang lingkup kinerja pemerintahan. Ruang lingkup pemerintahan adalah seluruh bidang urusan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi negara untuk mencapai tujuan nasional. Pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kekuatan politik, tetapi juga mencakup pelayanan publik, pembangunan, penegakan hukum, pengelola sumber daya negara, serta pengaturan kehidupan masyarakat.
Untuk yang terakhir di sini ada kesimpulan dari berbagai materi yang dimana yaitu akuntabilitas atau bisa disebut manajemen kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup kinerja pemerintahan mencakup berbagai aspek seperti pelayanan publik, pembangunan, pengelolaan keuangan negara, berkreasi, serta penegakan hukum. Dengan adanya akuntabilitas kinerja, penerapan good governance dengan menggunakan IKU yang tepat, diharapkan pemerintahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki kinerja organisasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.